Perkenalkan, saya Farika Felisa Mustafa dari Prodi S1 PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan mengulas tentang salah satu peristiwa politik di Indonesia, yaitu pada pemilu 2019 lalu. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah pengantar ilmu politik, persaingan politik terjadi pada saat pihak-pihak yang memiliki perbedaan terlibat dalam usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Persaingan politik ini bisa berakhir dengan akomodasi atau win-win solution atau bahkan konflik. Nah, konflik politik ini sendiri adalah situasi ketika para pelaku politik berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya mengikuti cara yang dikehendaki masing-masing, dan di saat yang sama berusaha menguasai atau menghilangkan kesempatan lawan mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, Indonesia sendiri adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana demokrasi ini berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi, sistem pemerintahan sejatinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan bermasyarakat dan termasuk juga berbagai aktivitas politik negara ini. Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan pemilu atau pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana rakyat untuk memilih wakilnya di legislatif dan eksekutif yang menganut asas Luber. Nah, asas Luber ini merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali sekilas tentang peristiwa politik yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Di 2019 ini, negara kita mengadakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, maka setiap terjadinya kontestasi politik di Indonesia, atensi yang didapat dari rakyat akan cukup besar, di mana dapat dilihat dari konstituen pada pemilihan suara. Atensi masyarakat yang sangat besar ini tak jarang membelah masyarakat menjadi beberapa kubu, sesuai dengan pandangan politik mereka masing-masing yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain usia, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Misalnya, pandangan politik mahasiswa dengan pandangan politik ibu rumah tangga sudah pasti berbeda. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga beberapa faktor yaitu money politik dan berita-berita hoaks yang dapat menggiring opini masyarakat untuk memilih salah satu kandidat. Nah, ada juga faktor-faktor kepentingan lainnya. Pada pemilu 2019 terjadi beberapa kasus money politik di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang saya ambil adalah money politik yang terjadi di Sulawesi Tengah. Beberapa warga turut menikmati money politik ini yang diwujudkan dalam bentuk bagi-bagi uang berkisar 50 sampai 100 ribu rupiah. Dan selain uang juga berupa sembako kebutuhan sehari-hari warga. Nah, dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang mengungkap bahwa ada 9 caleg dari berbagai partai yang berbeda melakukan money politik dan tidak terlapor ke lembaga pengawas pemilu, apalagi diproses hukum sampai ke pengadilan. Praktik money politik yang terjadi pada masa kampanye dan masa tenang pada masa pemilu 2019 jelas menunjukkan bahwa fungsi UU Pemilu sebagai sarana pengendalian perilaku berpolitik atau fungsi normatif dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam berpolitik tampaknya belum bisa berjalan secara efektif. Lalu, di era yang sudah serba digital ini, masyarakat akan dengan sangat mudah terpengaruh oleh apa yang ia baca melalui media sosial. Dengan jangkauan yang begitu luas dan tak terbatas, seringkali media sosial memberi dampak buruk kepada penggunanya sendiri maupun kepada masyarakat luas.
Pada situasi persaingan politik yang cukup panas di pemilu 2019, tersebarnya berita hoaks di media sosial mengenai hasil survei pemilu membuat situasi semakin memanas dan memicu emosi publik hingga terjadinya demonstrasi oleh masing-masing pendukung Prabowo Sandi dan juga Jokowi Ma'ruf. Yang pada awalnya demonstrasi berjalan dengan lancar, maksudnya dengan teratur, menjadi ricuh hingga menelan korban jiwa karena adanya provokasi dari pendukung masing-masing kubu. Ratusan orang pun ditangkap dalam peristiwa ini. Jadi menurut saya seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang hidup di era serba digital ini, kita perlu menggunakan sosial media dengan bijak agar tidak mudah termakan atau terpengaruh oleh berita-berita hoaks yang tersebar di internet. Kita juga tidak boleh mudah terprovokasi oleh orang lain. Sekian ulasan peristiwa politik pemilu 2019 dari saya. Terima kasih.